Baiklah, sekarang kita akan membahas materi tentang bank syariah. Di mana pencapaian pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian bank syariah, yang kedua perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, yang ketiga produk-produk bank syariah, yang keempat jenis-jenis produk penghimpunan dana bank syariah dan mekanismenya, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama yaitu bank konvensional. Terletak pada prinsip yang kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formal negara. Perbedaan yang kedua terletak pada tujuan, memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bank bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Yang ketiga, sistem operasional. Sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Yang keempat, pengawasan kegiatan. Aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris, kemudian hubungan antara nasabah seperti debitur dan kreditor. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan dana. Pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis yang menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu bank syariah. Perbedaan yang pertama terletak pada prinsipnya. Prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Perbedaan yang kedua terletak pada tujuan. Fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, sistem operasional. Sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Yang keempat, pengawasan kegiatan. Pengawasnya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Yang keempat, hubungan antara nasabah. Hubungannya seperti penjual dengan pembeli, kemudian kemitraan, kemudian sewa dengan penyewa. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan dana. Pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Kemudian selanjutnya, produk-produk bank syariah. Produk yang pertama yaitu tabungan syariah. Adalah jenis rekening yang memberikan nisbah sebagai pengganti bunga kepada nasabah. Yang kedua yaitu giro syariah, adalah rekening yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi harian seperti transfer dan pembayaran, tetapi tanpa bunga. Yang ketiga yaitu deposito syariah, adalah jenis produk perbankan syariah yang memberikan nisbah sebagai pengganti bunga kepada nasabah. Kemudian pembiayaan syariah adalah sebuah layanan di mana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli barang atau mendanai proyek tertentu. Kemudian gadai syariah adalah layanan di mana nasabah dapat memberikan aset tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya, jenis-jenis produk penghimpunan dana bank syariah dan mekanismenya. Penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah, di mana wadiyah ini adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Kemudian mudharabah, di mana transaksi
penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian mekanisme giro syariah. Mekanisme atas dasar akad wadiyah. Bank bertindak sebagai penerima dan titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Kemudian yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek atau bilet giro, biaya materai, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, kemudian biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening. Mekanisme yang keempat yaitu bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang terakhir yaitu dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Selanjutnya, mekanisme atas dasar akad mudharabah. Mekanisme yang pertama yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib, dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al. Mekanisme yang kedua itu pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga yaitu bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan dana, antara lain biaya cek atau bilet giro, biaya materai, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, biaya penutupan rekening. Hal ini sama dengan mekanisme atas dasar akad wadiyah. Kemudian yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Selanjutnya, mekanisme tabungan syariah. Yang pertama, mekanisme atas dasar akad wadiyah. Yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi. Selanjutnya, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang terakhir, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Kemudian selanjutnya mekanisme atas dasar mudharabah. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Kemudian pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Kemudian penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Kemudian bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi. Dan yang terakhir, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, mekanisme deposito syariah. Mekanisme atas dasar akad mudharabah. Pada deposito syariah, mekanisme yang dipakai atau akad yang dipakai adalah cuman akad mudharabah. Deposito tidak memakai akad wadiyah. Mekanisme yang pertama yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Yang kedua, pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana.
Mekanisme yang ketiga yaitu dalam akad mudharabah muqayyah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Selanjutnya, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Kemudian, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi, dan yang terakhir, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Produk yang dipakai dalam penyaluran dana ini hanya pembiayaan. Pembiayaan pertama yaitu atas dasar akad mudharabah. Mekanisme akad mudharabah pada pembiayaan yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya. Kemudian bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah. Antara lain, bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Kemudian, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Kemudian mekanisme akad mudharabah. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan, serta dinyatakan secara jelas jumlahnya. Kemudian jika pembiayaan ini diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Kemudian pengembalian dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Kemudian pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelolaan dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Mekanisme akad musyarakah. Mekanisme yang pertama yaitu nasabah bertindak sebagai pengelola dana dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pembagian hasil usaha dari laporan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Kemudian nisbah
bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dan yang terakhir, dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Kemudian mekanisme akad musyarakah selanjutnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar musyarakah. Kemudian pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah, berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut proporsi modal masing-masing. Selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Mekanisme akad murabahah. Yang pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Kemudian yang kedua, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Kemudian yang ketiga, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Kemudian yang keempat, bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. Kemudian selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Mekanisme akad salam. Mekanisme yang pertama adalah bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. Kemudian yang kedua, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam. Kemudian yang ketiga, penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh, yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati, atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar salam disepakati. Kemudian yang terakhir itu pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad istisna. Akad istisna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mekanisme akad istisna. Yang pertama, bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi istisna dengan nasabah. Kemudian pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Selanjutnya itu pembiayaan atas dasar akad ijarah. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas dasar suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk
kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dan disewakan. Mekanisme akad ijarah. Mekanisme yang pertama yaitu bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Kemudian bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Kemudian pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Kemudian pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Dan yang terakhir, dalam hal pembiayaan atas dasar ijarah muntahiyah bitamlik, selain bank sebagai penyedia dana dapat dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah juga bertindak sebagai pemberi janji antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penugasan penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. Selanjutnya, pembiayaan atas dasar akad qard. Akad qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme akadnya. Yang pertama, akad bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman. Yang kedua, bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal sesuai akad. Kemudian, bank dilarang untuk membebankan biaya apapun. Selanjutnya, pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qard harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal nasabah digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah. Pembiayaan atas dasar akad multijasa. Akad multijasa adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Mekanismenya, yang pertama itu bank bertindak sebagai penyedia dana. Yang kedua, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Kemudian pengembalian dana atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Kemudian pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun pembebasan utang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.